Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Alcer, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Alur cerita kali ini adalah Avatar The Last Airbender 2024. Serial ini berkisah tentang Aang, seorang bocah ajaib pengendali udara dari kuil udara selatan. Tanpa ia sadari, Aang merupakan avatar yang ditakdirkan untuk menggantikan avatar Roku. Dan selama petualangannya dia menghadapi berbagai rintangan. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja, ini dia alur ceritanya. Remember that. Kisah dimulai dengan seorang pengendali tanah yang melarikan diri dari kejaran pasukan negara api. Ia pun berusaha sekuat tenaga melawan dengan menggunakan pengendali bumi yang ia kuasai. Ia dikejar karena membawa sebuah gulungan yang berisi informasi bahwa negara api akan menyerang negara bumi. Dia pun berhasil memberikan gulungan itu pada temannya. Namun sayang, dia pun tertangkap dan dibawa kepada Raja Sozin yang merupakan Raja Api di masa itu. Di sini Sozin mengatakan bahwa gulungan itu hanyalah pengalihan dan semua itu hanyalah tipu muslihatnya untuk merencanakan perang kepada semua negara. Setelah membunuh pengendali bumi itu, dia berencana menyerang negara udara karena avatar yang baru akan muncul dari sana. About the Airbenders. Sementara itu di sebuah kuil di negara udara selatan, hiduplah seorang bocah bernama Aang yang merupakan pengendali udara yang sedang bermain di atas menara. Ketika sedang bermain, dia dipanggil oleh seorang biksu yang bernama Gyatso. Dia pun turun ke bawah menemui biksu tersebut. Biksu yang melihat kemampuannya sangat yakin bahwa Aang bisa menjadi avatar selanjutnya menggantikan avatar Roku. With your teachers. Para tetua pengendali udara berkumpul dalam suatu ruangan membahas kehidupan Aang ke depannya untuk menjadi avatar selanjutnya. Setelah rapat yang intens itu selesai, Gyatso membawa Aang ke sebuah kuil. Di sana Gyatso mengatakan bahwa avatar sebelumnya adalah Roku yang berasal dari negara api. Dan avatar selanjutnya akan terlahir dari elemen pengendali udara. Gyatso juga mengatakan bahwa negara api akan melakukan penyerangan. Oleh sebab itu, Aang akan dikirim ke negara yang menguasai elemen api, air, dan tanah. Mendengar itu semua, Aang pun heran mengapa anak kecil sepertinya bisa mengemban amanah yang begitu besar. Di malam hari, Aang pun tidak bisa tidur karena mengingat semua perkataan Gyatso. Ia pun pergi bersama dengan bison terbangnya yang bernama Appa untuk pergi menenangkan diri. Setelah kepergian Aang, negara api pun datang menyerang markas para pengendali udara di kuil udara selatan. Pertempuran pun tidak bisa terhindarkan. Negara api sengaja menyerang kuil udara selatan di malam hari karena bertepatan dengan munculnya komet api yang membuat kekuatan mereka meningkat berkali-kali lipat. Gyatso pun dengan sekuat tenaga melawan para pasukan dari negara api. Namun akhirnya mereka dapat dilumpuhkan para pengendali api itu dengan waktu yang sangat singkat. Di sisi lain, karena cuaca yang buruk, Aang memutuskan untuk pulang ke kuil udara selatan. Namun, kecelakaan terjadi pada Aang dan Appa. Mereka jatuh ke laut karena badai malam itu sangat besar. Aang dan Appa tenggelam dan sampai tak sadarkan diri. Namun, sesuatu terjadi pada Aang. Sementara itu di negeri pengendali air terlihat dua orang kakak beradik yang sedang menangkap ikan di Teluk Serigala yang bernama Sokka dan adiknya yang bernama Katara. Sokka yang mengetahui adiknya yang bisa mengendalikan air merasa khawatir akan keselamatannya, yang mana jika negara api tahu bahwa masih ada pengendali air yang hidup maka mereka akan menangkapnya. Ketika Sokka tengah fokus menangkap ikan, tiba-tiba saja sesuatu terjadi pada mereka.
Perahu yang mereka naiki dibawa oleh arus dan mereka terdampar di suatu tempat. Sokka pun merasa khawatir karena perahu yang mereka naiki perlahan hanyut ke lautan. Katara yang melihat bongkahan es yang berbentuk bola raksasa merasa penasaran dan berniat ingin mencairkannya. Namun tiba-tiba saja ternyata di dalam bongkahan es itu ada Aang yang tertidur selama 100 tahun. Hal itu pun menarik perhatian orang yang bernama Zuko, yang merupakan putra mahkota dari kerajaan api yang sedang berlayar di daerah itu. Mereka pun membawa Aang ke desa karena khawatir akan keadaannya. Sesampainya di desa, Aang dibaringkan di atas selimut yang terbuat dari bulu yang sangat tebal. Semua orang yang melihat Aang terkejut, karena Aang merupakan pengendali udara dari kuil selatan. Padahal suku pengendali udara telah lama punah, ujar si Sokka. Di sisi lain, Zuko yang telah melihat kilauan cahaya segera memberitahu pada pamannya yang bernama Iroh. Dia sangat yakin bahwa cahaya itu bersumber dari avatar yang telah bangkit kembali. Dia pun berniat untuk menangkap dan membawa avatar itu ke hadapan ayahnya, agar status putra mahkota pun dimilikinya kembali. Sebab ia telah diasingkan selama 3 tahun oleh ayahnya yang tidak lain adalah Raja Api itu sendiri. Sementara itu, Aang yang sudah mulai sadar dari pingsannya bergegas keluar, dan betapa kagetnya Aang. Dia melihat hamparan salju yang begitu luas terbentang yang menutupi semua dataran. Setelah itu, sambil terbang di udara dia mencari bison terbangnya dan dia meniup peluit untuk memanggil Appa. Beberapa saat kemudian Appa pun muncul. Para penduduk pun kaget karena baru kali ini mereka melihat bison terbang. Aang pun diminta untuk menceritakan apa yang terjadi kepadanya, mengapa dia bisa terjebak di bongkahan es itu. Setelah menceritakannya, Nenek Katara pun bercerita di mana lalu keempat negara dahulu hidup dengan damai, dan semuanya berubah ketika negara api datang menyerang. Selain itu, Nenek Katara juga menceritakan bahwa negara api telah menghancurkan kuil udara selatan dan membunuh semua penduduknya, termasuk guru Aang yang bernama Gyatso. Mendengar cerita itu, Aang pergi meninggalkan aula suku air. Di sisi lain, Zuko telah mempersiapkan pasukan untuk menyerang suku air untuk menangkap avatar. Aang pun terlihat sedih. Hal itu membuat Katara datang dan mencoba menenangkannya. Katara juga bercerita bahwa keluarganya dibunuh oleh pasukan dari negara api. Everyone, firebenders. Sementara itu, kapal negara api tengah berlayar menuju ke suku air. Dengan cepat, para penduduk bersiap untuk menghadapi negara api. Kedatangan mereka adalah untuk menangkap Aang, karena Aang bukan hanya pengendali udara biasa, akan tetapi Aang adalah seorang avatar. Sebab itulah Zuko sangat berhasrat untuk menangkapnya. Kapal negara api pun telah bersandar tepat di hadapan gerbang suku air. Zuko berkata bahwa ia hanya ingin meminta bekerja sama dengan para penduduk desa untuk menyerahkan Aang padanya. Sokka pun menghadapi Zuko dan menyuruhnya untuk pergi dari desa. Mereka berdua pun bertarung, namun Sokka harus mengakui kekalahan karena Zuko bukanlah tandingannya. Zuko adalah pengendali api, sedangkan Sokka hanyalah manusia biasa. Aang pun akhirnya harus terlibat perkelahian dengan pasukan negara api. Hal itu membuat Zuko semakin marah dan berniat membakar desa suku air. Aang pun tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia memutuskan untuk menyerahkan diri. The one you're looking for. Wait! No one has ever fought for me. Singkat cerita, Aang pun ditahan dalam sebuah penjara dan dia didatangi oleh paman Zuko, yaitu Iroh. Dan dia pun bertanya pada Iroh, mengapa negara api ingin menguasai dunia dengan memulai perang. Iroh pun menjawab bahwa perang akan berhenti saat avatar muncul. Like fire itself.
Ketika Iroh pergi, Aang mengambil kunci dari penjaga dengan menggunakan kekuatannya. Dia pun tidak sengaja masuk ke kamar Zuko dan melihat sebuah buku di atas meja. Dan tanpa basa-basi, dia langsung mengambil buku itu. Dia pun keluar, namun tiba-tiba saja dia ketahuan. Aang pun terbang dengan menggunakan tongkatnya. Mereka menyerangnya dengan elemen api, dan Aang pun terkena serangan itu. Untung saja Sokka berhasil menangkapnya, namun Zuko masih saja menyerangnya. Tetapi Katara berhasil menggunakan kekuatannya dengan baik dan menangkis serangan api dari Zuko. Setelah mereka berhasil lolos, Aang mengajak Sokka dan Katara pergi ke kuil udara selatan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Aang melihat kuil yang merupakan rumah baginya kini hanya menyisakan puing-puing reruntuhan. Hal itu meninggalkan duka yang mendalam bagi Aang. Ketika dia menyusuri setiap sudut kuil, dia menemukan salah satu jasad gurunya, yaitu Gyatso, yang telah menjadi tulang belulang. Kemarahannya pun tidak terbendung lagi, hingga dia berubah ke mode avatarnya. Karena teringat pesan gurunya untuk menguasai keempat elemen, dia pun berhasil mengandalkan dirinya dan akan menyelamatkan dunia kembali. Katara pun memeluk dan menenangkannya. Sokka pun bertanya mengapa ia berubah menjadi seperti itu. Dan Aang pun menjawab dia pun tidak tahu. Dia akan berusaha menguasai keempat elemen agar ia bisa membalaskan dendam guru dan teman-temannya dan menyelamatkan dunia. Get it back. Anything.